Terlihat ada prasasti yang bersinar di dinding giok. Jelas sekali bahwa dinding giok ditutupi dengan prasasti. Pada saat ini, alun-alun batu giok putih sudah dipenuhi orang. Jenius muda yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Jimat telah berkumpul di sini. Tak hanya generasi muda, banyak juga generasi tua yang datang menyaksikan kompetisi tersebut. Lihat, Tianyun ada di sini. Dia benar-benar berani datang. Favorit surga tidak akan membiarkannya pergi. Kali ini, kita tidak bisa menggunakan seni bela diri. Mari kita lihat seberapa kuat Dao prasastinya. Dia benar-benar berhasil duduk di singgasana calon Zonzi. Begitu Lu Ming tiba, mata semua orang tertuju padanya. Tianyun, kuharap Dao prasastimu tidak mengecewakanku. Matahari terbit berjalan mendekat. Matanya sangat dingin dan dia menatap tajam ke arah Lu Ming. Apa yang terjadi terakhir kali hanyalah sebuah penghinaan besar. Tidak buruk, Lu Ming. Saya harap Anda tidak mengecewakan saya. Guan Rong juga berjalan melewatinya. Dia memandang Lu Ming dengan ekspresi cemberut dan provokatif. Pada saat yang sama, paragon yang telah dipukuli oleh Lu Ming sebelumnya memelototinya dengan tajam seolah ingin menggigitnya. Meminta pemukulan lagi, kan? Tatapan Lu Ming menyapu paragon dengan sikap bermusuhan, menyebabkan mereka menjadi pucat. Mereka mendengus dingin dan berjalan ke sisi lain. Dari waktu ke waktu, paragon akan terbang di langit. Lu Ming melihat Jimai, Yan Tong, dan Meng Jia. Ketiga orang ini bisa dikatakan sebagai karakter utama hari ini, mendapat perhatian semua orang. Sekte Jimat memiliki 13 orang dalam 100 teratas dalam daftar 1000 talenta teratas. Ke-13 orang tersebut merupakan calon Zonzi dan tidak akan berpartisipasi kali ini. Adapun Jimai, Yan Tong Tong, dan Meng Jia, merekalah yang paling dekat dengan peringkat ke-100. Mereka juga merupakan kandidat paling memenuhi syarat untuk 3 besar. Observatorium juga merupakan tempat yang paling diharapkan oleh mereka bertiga. Menurut kalian siapa yang akan mendapat tempat pertama? Itu pasti Jimai. Dia berada di peringkat ke-107 dalam daftar 1000 talenta teratas. Meskipun daftarnya sudah lama tidak diperbarui, saya rasa tidak ada orang yang bisa melampauinya. Benar sekali, menurutku juga begitu. Jimai pasti menjadi yang pertama. Adapun Yan Tongtong dan Meng Jia, peringkat mereka cukup dekat. Aku ingin tahu siapa yang lebih kuat. Saya ingin tahu apakah ada kuda hitam yang muncul. Menurut kalian Tianyun apa yang akan masuk beberapa teratas? Petik 2. Tidak bisa dipungkiri bahwa ilmu bela diri Tianyun begitu kuat. Tak seorang pun di generasi muda Sekte Jimat memiliki dao bela diri yang begitu kuat. Saya khawatir para tetua menyukai dao bela dirinya, itulah sebabnya mereka memberinya gelar calon Zonzi. Tidak mungkin dia menjadi sangat kuat. Paling-paling, dia bisa berkultivasi untuk membantu seni bela dirinya. Itu benar, tidak mungkin menjadi kuat dalam keduanya. Tidak ada orang mengerikan seperti itu. Daerah sekitarnya dipenuhi dengan diskusi. Pada saat ini, sekelompok sosok muncul di langit, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Master Sekte Jimat, Bai Sijin, Master Sekte Boneka, Du Songjue, dan beberapa tetua lainnya semuanya telah datang. Di langit, tanda muncul, dan kursi muncul. Para tetua duduk di udara. Di tingkat sesepuh, menuliskan formasi di udara adalah masalah sederhana. Baiklah, saya akan menjadi tuan rumah kompetisi hari ini. Sesosok melangkah keluar, suaranya bergemuruh dan menyebar ke segala arah. Itu seniman bela diri tertinggi Meng Chong. Saya tidak menyangka dia akan menjadi tuan rumah acara ini secara pribadi. Lingkungan sekitar berada dalam kekacauan karena banyak orang mengungkapkan ekspresi gembira. Meng Chong adalah salah satu dari 5 pemimpin agung Sekte Jimat-Jimat. Tidak ada yang menyangka dia akan menjadi tuan rumah kompetisi ini. Kedua Master Sekte juga hadir. Sepertinya kompetisi ini sangat penting bagi mereka. Banyak orang yang menggosok tangan dan mengusap telapak tangan, bersiap untuk menampilkan penampilan yang bagus nanti. Jika mereka diterima sebagai murid oleh salah satu tetua, mereka akan menjadi kaya. Kompetisi ini akan dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah mengidentifikasi formasi pada dinding batu giok putih. Tahap kedua adalah menantang 10.000 formasi pagoda. Tahap kedua adalah bersaing satu sama lain. Sekarang, mari kita mulai tahap pertama. Meng Chong mengumumkan dan terbang menuju tembok giok sepanjang 10.000 meter. Dia melambaikan tangannya dan lukisan pemandangan muncul di dinding. Bagi kami para master prasasti, pertama-tama, penglihatan kami sangatlah penting. Jika kita memasuki tempat berbahaya yang penuh formasi,
Pertama-tama kita harus bisa melihat dan mengidentifikasi mana yang ada formasi dan mana yang tidak. Ambil contoh lukisan pemandangan ini. Ada banyak formasi di dalamnya. Yang perlu Anda lakukan adalah menemukan formasi dari lukisan ini. Temukan satu formasi dan dapatkan 1 poin. Mereka yang tidak memiliki 10 poin akan tersingkir. Mereka yang memiliki lebih dari 10 poin akan maju ke babak berikutnya. Saat dia mengatakan ini, Meng Chong mengulurkan jarinya dan menunjuk ke sudut lukisan itu. Dengan suara gemuruh yang keras, seekor harimau besar terbang keluar dari lukisan itu. Artinya ada formasi di sini. Sekarang, apakah kamu mengerti? Meng Chong melihat sekeliling dan berteriak. Dipahami. Semua orang merespons. Yang lebih penting, Anda harus sangat berhati-hati saat mencari formasi. Jika Anda menemukan yang salah, Anda akan tersingkir. Jadi, jika Anda tidak yakin dengan peluang Anda, sebaiknya jangan bertindak sembarangan. Baiklah, tunggu sebentar. Akan ada banyak lukisan di dinding batu giok putih, dan tingkat kesulitannya akan sama. Namun lukisannya akan berbeda, jadi Anda bisa memilih apapun yang Anda inginkan. Datang dan identifikasi mereka. Meng Chong mengumumkan. Kemudian, 2 orang tua muncul di kedua sisi dinding giok. Dengan lambaian tangan, prasasti dimasukkan ke dinding batu giok putih. Seketika, dinding batu giok putih sepanjang 10.000 meter mulai bersinar, dan gambar mulai bermunculan. Ada lukisan setiap meter. Ada 5.000 lukisan di dinding batu giok putih, dan semuanya berbeda. Ada pemandangan gunung, sungai, binatang iblis, dan pertempuran hebat. Semua alkemis tingkat 6 di bawah usia 30 tahun bisa naik panggung. Perintah Meng Chong, Bas, dan EBSCP, Wosh. Segera, banyak sosok terbang dan mendarat di bawah dinding batu giok putih. Mereka secara acak memilih gambar. Ayo pergi juga, kata Bai Chixue. Lu Ming mengangguk. Dia dan Bai Chixue terbang dan mendarat di bawah dinding batu giok putih. Mereka masing-masing memilih lukisan. Tak lama kemudian, dari 5.000 chapter, terpilih lebih dari 3.000 lukisan. Dengan kata lain, ada lebih dari 3.000 alkemis tingkat 6 yang berusia di bawah 30 tahun. Jumlah ini lumayan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka adalah orang biasa dan tidak dapat dianggap sebagai favorit surga. Begitu mereka mendarat di dinding batu giok putih, banyak orang mulai mengamatinya dengan tenang, mencoba mengidentifikasi formasinya. Penonton di sekitar pun ikut terdiam agar tidak mengganggu jalannya pertandingan. Lukisan yang dipilih Lu Ming adalah lukisan pemandangan. Seorang pendekar pedang yang membawa pedang panjang di punggungnya sedang berjalan di jalan pegunungan. Tatapan Lu Ming menyapu seluruh area. Api energi mental berwarna biru terpancar dari jari-jarinya dan dia mengetuk dahan pohon kecil. Seketika, pedang tempur berwarna perak terbang keluar dan kemudian menghilang. Di pojok kanan atas gambar muncul angka 1. Artinya 1 titik. Di bawah dinding batu giok putih, yang lain juga melambaikan tangan dan menunjuk. Di dinding, segala jenis lampu menyala terus-menerus. Ada senjata, binatang iblis, api, petir, dan sebagainya. Pemandangan itu sungguh menakjubkan dan mempesona. Itu adalah pemandangan spektakuler untuk dilihat dari jauh. Pada awalnya, kecepatan setiap orang dalam menemukan susunannya sangat cepat. Namun, setelah menemukan 5 formasi, banyak orang yang melambat. Pada gulungan gambar, beberapa formasi relatif sederhana dan mudah dikenali, sedangkan beberapa formasi tersembunyi dengan sangat baik dan sulit dikenali. Banyak orang mulai mengerutkan kening dan merenung, mata mereka tertuju pada lukisan itu. Bas! Tiba-tiba, seseorang mengacungkan jarinya dan seluruh lukisan bersinar terang. Lalu, lukisan itu menghilang dari dinding dalam sekejap. Ai! Orang itu menghela nafas. Dia telah memilih orang yang salah, dan gambar itu menghilang, menjadi orang pertama yang tersingkir. Melihat seseorang tersingkir karena panggilan yang salah, yang lain menjadi lebih berhati-hati dan tidak berani mengambil tindakan gegabah. Namun, kompetisi memiliki batas waktu setengah jam. Setelah waktunya habis, mereka yang memiliki kurang dari 10 poin juga akan tersingkir. Beberapa orang berpikir keras, tetapi beberapa orang masih sangat cepat. Seolah-olah mereka tidak perlu berpikir. Jari-jari mereka terus menunjuk, dan formasi demi formasi ditemukan. Orang-orang ini adalah tokoh tingkat kebanggaan surga. Favorit surga memang favorit surga. Penglihatannya luar biasa. Dia mampu mengidentifikasi formasi hanya dengan menunjuknya dengan santai. Betapa menakjubkan.
Tentu saja, penglihatan seorang alkemis sangat penting. Jika Anda tidak memiliki penglihatan yang baik, Anda tidak akan bisa menjadi favorit surga. Lihat, Jimai, Yan Tongtong, dan Meng Jia adalah yang tercepat. Mereka sudah menemukan 20 formasi tanpa banyak pertimbangan. Ini mengejutkan. Lihat, yang terpilih lainnya juga telah menemukan lebih dari 10 formasi mantra. Tes putaran pertama sama sekali tidak sulit bagi mereka. Lihat, Tianyun itu sangat cepat, dia sebenarnya menemukan lebih dari 10. Mungkinkah prasasti daunnya juga sangat menakjubkan? Beberapa orang sedang berdiskusi. Pada akhirnya, mereka memandang Luming dengan heran. Itu normal. Kekuatan ilmu bela diri Tianyun menunjukkan bahwa dia sangat cerdas. Bahkan jika dia membantu jalur prasasti, dia tidak akan terlalu buruk. Itu normal baginya untuk melewati babak pertama. Tidak buruk. Beberapa generasi tua berbicara, dan yang lainnya mengangguk. Selama periode ini, Bai Sijin, Du Songjue, dan tetua lainnya memperhatikan dengan penuh minat. Namun, pandangan mereka sebagian besar tertuju pada Luming. Mereka sangat jelas bahwa 5 level pertama Luming berada pada tahap sempurna. Namun, api energi mental saja tidak cukup untuk menguasai Dao Prasasti. Penglihatan seseorang, penggunaan api energi mental, jumlah prasasti dan susunan yang telah dikuasai seseorang, dan kekuatan pemahaman seseorang semuanya sangat penting. Jika dia hanya memiliki api mental yang kuat dan tidak ada yang lain, dia tidak akan berguna. Itu seperti seseorang yang memiliki kekuatan besar tetapi tidak mengetahui teknik seni bela diri atau pengalaman bertarung apapun. Kemudian, kekuatannya tidak akan mampu memberikan efek aslinya. Kompetisi kali ini juga merupakan ujian bagi Luming. Kalau tidak, mengapa semuanya muncul dalam kompetisi antar generasi muda? Ekspresi Luming tenang sambil terus mengacungkan jarinya. Dia tidak cepat atau lambat. Dia mempertahankan gerakan seragam. Tampaknya tidak terlalu cepat, lebih lambat dari Jimai dan yang lainnya. Segera, Luming menemukan 20 formasi. Namun, kecepatannya tetap sama, tidak cepat maupun lambat. Di arena, ada orang yang terus-menerus melakukan kesalahan dan tersingkir. Jumlah orang semakin sedikit. Pada akhirnya banyak orang yang tidak berani bergerak. Mereka menatap gambar itu dengan mata merah. Beberapa orang menemukan lebih dari 10 formasi, dan tanpa keyakinan penuh, mereka tidak akan berani bergerak. Jika lebih dari 10 orang, mereka sudah bisa lolos dan memasuki babak selanjutnya. Jika mereka bergerak lagi dan menunjukkan nomor yang salah, mereka akan benar-benar muntah darah. Perlahan, banyak orang berhenti dan memandang yang lain. Saat ini, Jimai, Yan Tongtong, dan Meng Jia telah menemukan lebih dari 50 formasi. Saat ini, kecepatan mereka sudah mulai melambat. Terkadang, mereka perlu berpikir sejenak sebelum menunjuk. Adapun Guan Rong dan favorit surga tingkat dewa lainnya, dia telah menemukan lebih dari 40 di antaranya. Namun, kecepatannya jauh lebih lambat. Dia harus berpikir sejenak sebelum dapat menemukannya. Sunrise khususnya sudah menemukan 43 formasi. Dia mengerutkan kening dan matanya merah saat dia menatap gambar di dinding batu giok putih, tetapi dia tidak dapat menemukan formasi ke-44. Saat ini, kecepatan Luming masih pada kecepatan sedang. Tidak ada perubahan kecepatannya dibandingkan sebelumnya. Dia menunjuk dengan jarinya terus-menerus dan jumlah arai yang dia temukan terus bertambah. 30, 40, 50. Segera, jumlah susunan yang ditemukan Luming telah melebihi 50. Namun, kecepatannya tidak melambat dan terus meningkat. Pada saat ini, tatapan banyak orang tertarik pada Luming. Teman-teman, lihat, Tianyun telah menemukan lebih dari 50 formasi, dan itu masih terus bertambah. Apa yang sedang terjadi? Dia tidak melambat sama sekali, dia sangat cepat, dia hampir mengejar Jimai dan yang lainnya. Bagaimana ini bisa terjadi? Diskusi di sekitarnya mempengaruhi lebih banyak orang. Mata yang tak terhitung jumlahnya menatap Luming. Awalnya mereka bingung, namun perlahan berubah menjadi shock. Ketika jumlah formasi yang ditemukan Jimai mencapai 60, jumlah Luming juga mencapai 60. Namun, jumlah formasi yang ditemukan Luming melebihi 60 dan dia menjadi yang pertama. Ini sangat mengejutkan. Tidak ada yang menyangka bahwa Luming benar-benar dapat menemukan begitu banyak susunan. Kuncinya adalah kecepatan jarinya tetap dijaga pada kecepatan konstan, seolah tidak perlu berpikir. Pada saat itu, bahkan para jenius yang mengambil bagian dalam kompetisi di bawah tembok giok putih pun memperhatikan Luming.
Mata Sunrise memerah. Dia merenung dalam waktu yang lama tetapi tidak dapat menemukan 44 susunan. Ketika dia mendengar gerakan di sampingnya, dia melihat ke arah Luming. Dengan satu pandangan, pupil matanya tiba-tiba melebar, memperlihatkan ekspresi tidak percaya, dan dia berteriak, bagaimana mungkin? Bagaimana dia bisa menemukan begitu banyak? Tidak mungkin. Dia tidak bisa mempercayainya, dan tidak berani mempercayainya. Perlahan, bahkan Jimai, Yantong, dan Meng Jia berhenti mencari. Mereka memandang Luming dengan heran. Luming masih tidak lamban. Dia mengarahkan jarinya dengan kecepatan yang seragam dan satu demi satu, susunannya ditemukan. Tianyun ini tidak mungkin bisa menemukan semua formasinya, kan? Itu terlalu menakutkan. Lihat, dia bahkan tidak melambat. Saya tahu sekarang. Sejak awal, ia mempertahankan kecepatan yang tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Dengan begitu, dia punya cukup waktu untuk berpikir dan mengidentifikasi. Namun, Meiji dan yang lainnya terlalu cepat pada awalnya, jadi mereka harus memperlambat untuk berpikir nanti. Menurutku Tianyun akan segera berhenti, jadi dia tidak bisa sekuat Meiji. Seseorang mengutarakan pikirannya, menyebabkan banyak orang mengangguk setuju. Di langit, Bai Sijin, Du Songjue, dan beberapa orang lainnya tersenyum tipis. Mereka sangat tenang, dan tidak ada yang tahu apa yang mereka pikirkan. Namun, seiring bertambahnya jumlah susunan yang ditemukan Luming, kecepatannya sepertinya tidak melambat sama sekali. Jumlah arai yang dia temukan terus bertambah. Dengan sangat cepat, jumlahnya melebihi 70, dan jumlahnya terus bertambah dengan laju yang konstan. 71,72. Mereka yang mengira Luming akan segera berhenti tercengang dan wajah mereka memerah. Mata semua orang terfokus pada Luming. Mereka menatapnya dan ingin melihat berapa banyak yang bisa ditemukan Luming. Ketika Luming mengklik opsi ke-76, dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk melihat sekelilingnya. Kerumunan yang menonton menghela nafas lega. Luming akhirnya berhenti. Lihat, saya benar, bukan? Dia mempertahankan kecepatan sedang pada awalnya sehingga dia punya waktu untuk berpikir. Tapi dia punya batasnya, dan sekarang dia telah mencapainya. Saya yakin dia telah mencapai akhir dan tidak dapat menemukan susunan berikutnya. Orang yang tadi berbicara segera berbicara lagi, mendapat persetujuan dari orang banyak. Itu benar, 76 harus menjadi batasnya. Namun, ini sudah menakutkan. Menurutku Jimai dan yang lainnya tidak bisa melebihi jumlah ini. Aku tidak menyangka mata Tianyun akan begitu tajam. Banyak orang menghela nafas dan berdiskusi. Luming melihat sekelilingnya dengan heran. Alasan dia berhenti bukan karena dia tidak dapat menemukannya, tetapi karena dia tiba-tiba merasakan tatapan mata tertuju padanya dari segala arah. Dia terkejut, jadi dia berhenti. Saat ini, dia melihat sekeliling dan tidak melihat apa-apa. Luming melihat gambar itu lagi, mengulurkan jarinya dan menunjuk. Ketiga pedang tempur itu menebas dan kemudian menghilang di udara. Arai lain ditemukan. Kemudian, Luming mulai menunjuknya dengan kecepatan yang seragam. Tanggal 78, 79, 80. Dalam beberapa tarikan napas, Luming telah menemukan lebih dari 80 susunan dan jumlahnya terus bertambah. Semua orang yang hadir tercengang. Orang yang berbicara tadi hampir menggigit lidahnya, dan wajahnya memerah. Dia baru saja mengatakan dengan pasti bahwa Luming telah mencapai batasnya dan tidak mungkin menemukan yang berikutnya. Namun, dia langsung ditampar wajahnya dan dia merasakan wajahnya terbakar. Berapa banyak yang bisa dia temukan? Aku tidak tahu. Kecepatan Tianyun selalu konstan. Saya tidak bisa menebaknya. Konon ada total 99 formasi pada sebuah lukisan. Dia tidak akan menemukan semuanya, bukan? Petik 2. Itu seharusnya tidak mungkin terjadi. Dalam sejarah, sangat sedikit orang yang bisa menemukan semua formasi tersebut. Bahkan para makhluk tertinggi tidak memiliki keterampilan ini ketika mereka masih muda. Diskusi berlanjut tanpa henti. Jimai, Meng Jia, dan yang lainnya berhenti dan menatap Luming. Pada saat ini, mereka sudah tahu bahwa mereka pasti akan kalah karena mereka mengidentifikasi formasi dengan cepat. Mereka tidak bisa mengalahkan Luming. Mereka semakin penasaran tentang berapa banyak yang bisa ditemukan Luming. Sial, bagaimana ini bisa terjadi? Mata Sunrise merah dan dia menggeram. Dia selalu menyimpan dendam terhadap Luming setelah dianiaya olehnya terakhir kali. Namun, dia tidak bisa mengalahkan Luming.
Dia selalu ingin mempermalukan Lu Ming dalam prasasti Dao di kompetisi ini. Tapi sekarang, susunan yang ditemukan Lu Ming jauh lebih unggul dari miliknya. Bagaimana dia bisa mempermalukannya? Menarik. Di udara, Bai Sijin, Du Songjue, dan yang lainnya semuanya menunjukkan ekspresi ketertarikan. Lu Ming tidak punya pemikiran lain di benaknya. Dia menunjuk jarinya terus-menerus dan tidak berniat berhenti. Dia telah menerima warisan dari Lian Chang, jadi dia mengetahui banyak prasasti dan formasi. Selain itu, prasasti dan formasi yang diberikan dan kepadanya bahkan lebih kompleks dan memiliki berbagai macam hal. Formasi pada gambar-gambar ini hanya dimaksudkan untuk menguji kaum muda, jadi bagaimana mungkin mereka bisa membuatnya bingung. Jumlah formasi yang dia temukan terus bertambah, dan segera melebihi 90, tetapi tidak berhenti. Sangat cepat, 96, 97, 98, akhirnya, Lu Ming menunjuk dengan jarinya. Suara pedang bersiul bergema di seluruh alun-alun. 99, Lu Ming telah menemukan 99 formasi. Pada saat ini, Lu Ming akhirnya berhenti karena dia menyadari bahwa tidak ada lagi formasi pada gambar itu. Saat ini, seluruh tempat sunyi. Semua orang memandang Lu Ming dengan bingung. Mata mereka terbuka lebar dan mereka tidak bisa berkata apa-apa. Itu terlalu mengejutkan. Lu Ming sebenarnya telah menemukan semua teknik susunan. Ini di luar dugaan semua orang. Dalam sejarah sekte jimat-jimat, hal ini hanya terjadi beberapa kali. Mungkinkah keterampilan menulis Lu Ming juga begitu menakutkan sehingga melampaui seni bela dirinya? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada orang yang tidak normal di dunia ini? Pandai mengidentifikasi formasi bukan berarti dao prasastinya bagus. Mengidentifikasi bentukan-bentukan menguji pengetahuan dan wawasan seseorang. Mungkin Tianyun telah melihat banyak prasasti dan formasi sebelumnya, itulah sebabnya dia sangat pandai mengidentifikasi formasi. Itu benar, ada orang-orang seperti itu dalam sejarah. Tingkat budidaya dan penggunaan api mental sangat buruk. Namun, karena kemampuannya membaca yang luas, ia memiliki penglihatan yang sangat baik dan sangat baik dalam mengidentifikasi susunan. Mungkin Lu Ming adalah orang seperti itu. Ya, pasti seperti ini. Banyak orang setuju. Tampaknya inilah satu-satunya cara untuk membuat mereka merasa lebih baik. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Pada saat ini, teriakan keras tiba-tiba bergema di seluruh area. Pandangan semua orang beralih ke orang yang berteriak, matahari terbit. Orang yang berteriak adalah matahari terbit. Mata Suri memerah saat dia menatap Lu Ming dan meraung, Tianyun, tidak mungkin bagimu untuk menemukan semua formasi. Kamu curang, kamu pasti curang. Lu Ming mencibir. Dia melihat matahari terbit dan berkata, matamu yang mana yang melihatku selingkuh? Juga, ada begitu banyak orang di sini, apakah ada yang melihat saya selingkuh? Mungkin Anda hanya beruntung dan memilih gambar yang sangat sederhana. Ada total 5.000 gambar di sini, jadi wajar jika Anda memilih yang sederhana. Sunrise mengertakkan gigi dan berteriak. Saat ini, dia dipenuhi rasa cemburu. Dia benar-benar lupa bahwa Meng Chong mengatakan bahwa kesulitan dari 5.000 gambar ini sama. Alasan mengapa dia mengatakan ini adalah karena dia curiga terhadap Meng Chong, seorang seniman bela diri tertinggi. Omong kosong. Benar saja, wajah Meng Chong menjadi gelap. Dia melihat matahari terbit dan mendengus. Sunrise bergidik tapi masih mengertakkan gigi dan menatap Lu Ming. Dia tidak percaya bahwa Lu Ming benar-benar dapat menemukan semua susunannya. Dia masih percaya bahwa Lu Ming beruntung dan memilih gambar sederhana. Di tengah kerumunan, ada juga orang yang mengungkapkan ekspresi bijaksana. Beberapa orang memiliki pemikiran yang sama seperti matahari terbit. Lagi pula, ada total 5.000 gambar di dinding batu giok putih, dan masing-masing gambar berbeda. Terlalu sulit untuk memastikan bahwa tingkat kesulitan dari 5.000 gambar itu sama. Mungkin ada beberapa gambar yang relatif lebih mudah. Banyak orang memiliki pemikiran seperti itu. Mereka tidak lagi terkejut seperti saat melihat Lu Ming. Ekspresi Lu Ming tenang. Dia memandang matahari terbit dengan acuh tak acuh dan berkata, jadi maksudmu tingkat kesulitan lukisanmu sangat tinggi. Setidaknya ini lebih sulit daripada milikmu. Matahari terbit berkata dengan dingin. Lu Ming tersenyum dan melangkah menuju matahari terbit. Kamu, apa yang kamu coba lakukan? Tubuh Sunrise bergetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Dia masih trauma setelah dipukuli oleh Lu Ming beberapa waktu sebelumnya. Dia takut Lu Ming akan marah karena dipermalukan dan memukulinya lagi.
Kamu benar-benar sampah. Lu Ming mengerucutkan bibirnya, membuat wajah Sunrise menjadi pucat. Kamu menemukan 43 formasi. Ini hasilmu. Kamu pikir kamu bisa disebut sebagai favorit surga tingkat dewa. Lu Ming mencibir. Kesulitannya berbeda. Apa yang sangat kamu banggakan? Matahari terbit mengertakkan gigi. Ah, benarkah? Kesulitan. Hehehe. Dengan itu, Lu Ming tiba-tiba melangkah maju menuju gambar matahari terbit dan melambaikan tangannya. Bayangan jari yang tak terhitung jumlahnya terbang dan menyentuh gambar matahari terbit. Pada saat ini, Lu Ming telah menunjuk setidaknya 30 jari. Raungan binatang buas itu terus-menerus. Serigala raksasa, harimau ganas, elang, dan binatang iblis lainnya terbang dan melolong ke langit. Di pojok kiri atas, angka yang mewakili jumlah formasi mulai melonjak. Pada awalnya, jumlahnya 43. Dalam sekejap, jumlahnya meningkat menjadi 75. Dalam sekejap, jumlahnya melonjak menjadi 75. Namun, ini bukanlah akhir. Lu Ming melambaikan jarinya dan langit dipenuhi bayangan jari. Dengan kecepatan yang mengerikan, dia terus-menerus menunjuk. Jumlahnya terus meningkat. 5 napas. Hanya dalam 5 tarikan napas, jumlah itu melonjak menjadi 99. Dia menemukan semuanya. Dalam 5 napas, Lu Ming telah menunjukkan semua formasi. Ini, mata banyak orang terbuka lebar. Mulut mereka selebar separuh wajah mereka. Mereka semua memiliki ekspresi yang sama saat mereka memandang Lu Ming dengan bingung. Kesunyian. Seluruh tempat sunyi, tidak ada satu suara pun yang keluar. Ini terlalu mengerikan. Dia telah menemukan semua formasi dalam 5 tarikan napas. Hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Orang ini. Mata indah Bai Chixue dipenuhi dengan kegembiraan saat dia melihat ke arah Lu Ming. Ji Mai, Yan Tongtong, Meng Jia, dan yang lainnya juga kaget. Gambarmu, apakah sangat sulit? Tatapan Lu Ming beralih kembali ke matahari terbit saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini seperti serangkaian tamparan di wajah Sunrise, menyebabkan wajahnya memerah seolah-olah akan berdarah. Matanya merah dan tubuhnya gemetar hebat. Dia masih shock. Dia baru saja mengatakan bahwa gambar Lu Ming sederhana dan dia hanya beruntung. Tapi sekarang, dia telah lama merenung dan hanya menemukan 43 gambar yang dia pilih. Dia juga telah mengatakan sebelumnya bahwa fotonya pasti akan lebih sulit daripada foto Lu Ming. Yang paling ironis adalah dia tidak bisa menemukan gambarnya setelah memutar otak. Dia mengatakan bahwa itu lebih sulit daripada Lu Ming, tetapi Lu Ming menemukannya dengan lambaian tangannya dalam waktu kurang dari 5 napas. Mungkinkah ada hal yang lebih ironis dari ini? Dibandingkan dengan Lu Ming, dia buta dan tidak berguna. Dia berharap bisa menemukan lubang untuk bersembunyi. Tian Yun, jangan terlalu senang dengan dirimu sendiri. Mengidentifikasi bentukan-bentukan hanyalah sebuah ujian bagi ketajaman mata seseorang. Anda hanya membaca beberapa buku lagi tentang formasi dan prasasti, dan itu saja. Namun dalam prasasti Dao, ilmu tidak hanya berguna, tetapi juga membutuhkan penerapan. Jika kamu tidak bisa menggunakannya, kamu hanyalah seorang kutu buku. Matahari terbit menggeram. Dia tidak percaya bahwa Dao kehalusan Lu Ming begitu mengesankan. Seperti beberapa orang, dia berpikir bahwa Lu Ming hanya melihat lebih banyak susunan prasasti. Apakah begitu? Lu Ming tersenyum tipis dan berbalik untuk pergi. Dia tidak bisa diganggu dengan terbitnya matahari. Tidak buruk. Di langit, Bai Sijin mengelus jenggotnya dan tertawa. Bai Sijin, jangan terlalu cepat senang. Dia telah menerima warisan dari tuan kita dan telah menguasai formasi prasasti. Wajar jika dia bisa mengenali semua formasi yang ada di gambar. Yang utama adalah melihat ke belakang. Kata Du Songjue. Itu benar. Bai Sijin mengangguk. Mereka berbicara melalui transmisi suara, sehingga tidak ada orang lain yang dapat mendengarnya. Baiklah. Setengah jam belum berlalu. Jika Anda ingin melanjutkan pencarian, lanjutkan dengan cepat. Saat ini, Meng Chong mengumumkan. Ji Mai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan yang lainnya menjadi bersemangat dan melanjutkan pencarian mereka. Sangat cepat, setengah jam telah berlalu. Hasil semua orang sudah keluar. Lebih dari 3.000 orang telah berpartisipasi, dan lebih dari separuhnya telah tersingkir. Hanya 1.500 orang yang lolos babak pertama. Tidak diragukan lagi, hasil Lu Ming adalah yang pertama. Tempat kedua adalah Ji Mai. Dia menemukan 67 formasi.
Juara ketiga adalah pemuda bernama Haming yang berhasil menemukan 65 formasi. Yan Tongtong dan Meng Jia berada di posisi keempat, setelah menemukan 62 formasi. Favorit surga tingkat dewa lainnya semuanya memiliki kurang dari 60 dan lebih dari 40. Hasil Bai Chixue ternyata bagus. Dia sebenarnya menemukan 45, dua lebih banyak dari matahari terbit. Babak pertama kompetisi telah resmi berakhir. Sekarang, mari kita mulai babak kedua, menara semua formasi. Suara Mengcong bergema di seluruh area. Semua orang melihat ke arah timur alun-alun batu giok putih. Ada pagoda di sana, tingginya ribuan meter dan mencapai awan. Itu menempati wilayah yang luas. Ini adalah semua formasi pagoda. Mengcong berjalan di udara dan tiba di dekat menara 1000 formasi terlebih dahulu. Saya yakin sebagian besar dari Anda tahu bahwa pagoda 1000 formasi dibagi menjadi 36 tingkat. Ada banyak formasi hebat di dalamnya, dan berubah tanpa henti. Kekuatannya akan berbeda-beda sesuai dengan tingkat kesulitan pilihannya. Formasi di bagian bawah relatif sederhana. Semakin tinggi Anda pergi, semakin sulit. Hanya dengan memecahkan formasi tersebut Anda dapat naik ke level berikutnya. Putaran kedua kompetisi akan diadakan di pagoda 1000 formasi. Tingkat kesulitannya sedang. Hanya mereka yang bisa melewati level ke-12 yang akan lolos dan memasuki babak selanjutnya. Meng Chong mengumumkan, apa, kesulitan menengah mengharuskan seseorang untuk melewati ke-12 level. Persyaratan yang sangat tinggi. Aku sudah selesai. Saya baru saja melewati semua formasi pagoda belum lama ini. Saya hanya bisa mencapai level 9. Saya hanya bisa mencapai level ke-10. Ini sudah berakhir. Kemungkinan besar saya akan tersingkir. Begitu kata-kata Meng Chong jatuh, orang-orang di sekitarnya menghela nafas. Lu Ming penasaran. Dia telah melihat semua formasi pagoda di peta yang diberikan Bai Chixue kepadanya. Itu adalah tempat bagi murid sekte jimat-jimat untuk berkultivasi. Lu Ming belum pernah ke sini sebelumnya. Beberapa orang menghela nafas, sementara yang lain memiliki mata yang tenang, mengetahui dengan jelas apa yang sedang terjadi. Itu karena sebagian besar dari mereka telah melewati menara semua formasi, dan ada perkiraan kasar berapa level yang bisa mereka lewati. Oke. Total ada 1516 orang yang lolos babak pertama. Setiap kali, 500 orang akan masuk. Sekarang, mari kita mulai. Meng Chong mengumumkan. Tiba-tiba, banyak sosok bergegas menuju pagoda 1000 formasi. Dari dasar pagoda 1000 formasi, sebuah pintu cahaya masuk dan menghilang. Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Haming, mereka berempat masuk pada saat yang bersamaan. Ini akan menjadi pertunjukan yang bagus. Haming ini adalah kuda hitam. Saya bertanya-tanya berapa level yang bisa dicapai oleh mereka berempat. Di sekitar mereka, seseorang berseru. Lu Ming juga menonton dengan penuh minat. Bagaimana semua menara formasi melihat hasilnya? Bagaimana kita tahu siapa yang lulus dan berapa levelnya? Pada saat itu, Bai Chixue sudah berjalan ke sisi Lu Ming. Lu Ming bertanya pada Bai Chixue tentang hal itu. Apakah kamu melihat itu? Ada tablet giok besar di samping pagoda 1000 formasi. Selama seseorang masuk, namanya akan ditampilkan di sana. Di balik namanya akan terlihat level yang telah mereka capai. Juga, pagoda 1000 formasi ini benar-benar adil. Setiap orang yang masuk akan menghadapi formasi yang sama. Bai Chixue menjelaskan. Lu Ming melihat ke samping. Memang benar, ada tablet giok di sana dengan nama yang muncul di sana. Jumlahnya ada 500. Saat ini, di balik 500 nama, ada satu. Jelas sekali semua orang ada di lantai pertama. Namun, nama Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Haming dengan cepat diganti dengan kata 2. Perubahan terjadi hampir bersamaan. Artinya mereka berempat telah memasuki level kedua secara bersamaan. Namun tak lama kemudian, nama mereka berempat menjadi 3 lagi. Baru pada saat itulah favorit surga lainnya berhasil mencapai tingkat kedua. Dengan sangat cepat, Jimai, Yan Tongtong, Meng Jia, dan Haming sangat cepat. Mereka telah mencapai level ketiga dengan sangat cepat. Kekuatan mereka berempat sudah lebih kuat dari yang lain satu level. Siapa Haming ini? Aku belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya, tapi dia sebenarnya sekuat ini. Saya mendengar bahwa dia adalah seorang murid yang diam-diam dilatih oleh seorang penatua. Mata semua orang tertuju pada tablet jade, mengamati perubahan nama di atasnya.
Saat ini, nama Jimai dan 3 lainnya muncul di atas, bersinar terang. Seiring berjalannya waktu, jumlah level yang mereka lewati terus bertambah. Dengan sangat cepat, Jimai dan 3 lainnya berhasil melewati lantai 10. Saat ini, beberapa orang telah tersingkir. Yang terburuk adalah mencapai level ke-5, ada yang di level ke-6, level ke-7. Mulai dari level ke-5, ada orang yang tersingkir di setiap level. Pagoda 1000 formasi berkedip-kedip dengan cahaya saat murid sekte jimat-jimat diangkut keluar. Orang-orang yang diteleportasi menghela nafas. Segera, Jimai dan 3 lainnya melewati level 12. Dari level 13 dan seterusnya, kecepatan mereka berempat melambat. Itu karena mulai level 13 dan seterusnya, kesulitannya akan meningkat dengan selisih yang sangat besar. 2 jam kemudian, lebih dari 430 dari 500 orang yang masuk tersingkir. Mereka belum melewati level 12. Tingkat eliminasinya sangat tinggi. Hanya 60 orang yang telah melewati level 12. Setelah melewati level 12, ada juga orang yang terus-menerus dipindahkan. Jumlah orang yang tetap berada di Menara 1000 formasi semakin sedikit. Sedangkan Jimai sudah sampai di lantai 23. Yan Tongtong, Meng Jia, dan Haming juga telah mencapai lantai 22. Di bawah, ada kamar di lantai 20 dan 19. Menurutmu level berapa yang bisa dicapai Jimai? Petik 2. Saya perkirakan pada level 26 dan 27, tingkat kesulitannya akan meningkat tajam untuk setiap 12 level. Mulai level 25 dan seterusnya, kesulitannya akan semakin besar. Itu benar. Menurutku Jimai juga hanya bisa mencapai level 27 paling banyak. Keadaan Yan Tongtong dan 2 lainnya akan menjadi lebih buruk. Ya, itu saja. Bahkan di antara 13 calon Zonzi, hanya sedikit yang mampu melewati level 30 ke atas pada tingkat kesulitan menengah. Banyak orang berdiskusi. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang diteleportasi. Pada akhirnya, hanya Jimai, Yan Tonghua, Meng Jia, dan Haming yang tersisa. Saat ini, Jimai sudah mencapai lantai 25 sementara 3 lainnya berada di lantai 24. Setelah mencapai lantai 25, kecepatan Jimai seperti kura-kura yang merayap. Dia jauh lebih lambat dan terjebak di lantai 25. Dia tidak dapat mencapai lantai 26. Tidak butuh waktu lama bagi Yan Tongtong dan 2 lainnya untuk mencapai lantai 25. 1 jam kemudian, angka di belakang nama Jimai berubah dari 25 menjadi 26. Jimai sudah mencapai lantai 26. Kali ini, setelah 2 jam, Yan Tongtong dan 2 lainnya mencapai lantai 26. Kali ini penantiannya lebih lama lagi. Setelah 3 jam, Jimai akhirnya sampai di lantai 27. Untungnya, mereka semua adalah kultivator. Mereka bisa menunggu berbulan-bulan, apalagi berjam-jam. Kali ini, tidak butuh waktu lama bagi Jimai untuk muncul di pagoda semua formasi tingkat 27. Sepertinya itu suatu kebetulan. Kurang dari 2 menit setelah Ji Ziming keluar, cahaya terang muncul di lantai 20. Yan Tong, Meng Jia, dan Haming semuanya diteleportasi. Mereka bertiga hanya bisa sampai ke lantai 26. Baiklah, karena kelompok pertama telah keluar, kelompok berikutnya akan dilanjutkan. Meng Chong mengumumkan, "Bas, Bas, dan EBSCP, wus." Satu demi satu, mereka bergegas masuk. Lu Ming tidak terburu-buru. Dia memperhatikan dengan penuh minat. Setelah kelompok orang kedua masuk, nama-nama di tablet giok semuanya berubah menjadi nama kelompok kedua. Waktu berlalu, dan malam segera tiba. Prasasti bersinar di sekitar kotak giok putih, membentuk pilar cahaya yang menerangi kotak giok putih seolah-olah saat siang hari. Segera, semua orang diteleportasi. Di kelompok kedua, tidak ada seorang pun yang tampil luar biasa. Tertinggi hanya di level 25. Sunrise juga berada di grup kedua. Dia hanya berhasil mencapai level 24 sebelum dia diteleportasi. Sekarang, gelombang ketiga. Kalian semua, masuklah. Meng Chong mengumumkan. Gelombang terakhir berjumlah 516 orang. Lu Ming dan Bai Chixue mengikuti kerumunan dan bergegas ke Menara 1000 formasi. Tatapan yang tak terhitung jumlahnya tertuju pada tablet Jade. Tianyun telah masuk. Saya ingin tahu berapa level yang bisa dia capai. Analisis susunan Tianyun. Sangat kuat, menantang semua formasi pagoda terkait dengan analisis susunan.
Saya rasa hasilnya tidak akan buruk dan dia seharusnya bisa melewati level 20. Setelah level ke-20, kamu sangat menghargainya. Itu benar, dia sangat pandai mengidentifikasi arai. Saya kira dia dapat menemukan kelemahan dari banyak arai. Selama dao prasastinya tidak terlalu buruk, hasilnya di Menara Seribu Formasi tidak akan terlalu buruk. Kamu benar, namun, pada akhirnya, dia masih perlu mengandalkan kekuatannya untuk melewati semua formasi pagoda. Level 24 adalah batasnya. Hampir mustahil baginya untuk melewati level 25. Banyak orang mengutarakan pendapatnya. Ada kilatan cahaya dan lingkungan sekitar berubah. Lu Ming menemukan dirinya berada di sebuah lembah. Begitu dia muncul, formasi muncul di sekitar lembah. Formasi tersebut diringkas menjadi lebih dari selusin pedang tempur dan menebas Lu Ming. Semuanya adalah formasi level 6 tingkat rendah. Lu Ming melirik dan memahami segalanya. Dengan satu langkah, prasasti menyebar dari tanah dan memasuki formasi. Formasi itu runtuh dan menghilang. Lingkungan sekitar berubah lagi. Kali ini, mereka berada di tengah hutan. Lu Ming berspekulasi bahwa dia telah mencapai level kedua. Di hutan, formasi juga muncul. Kali ini, Lu Ming lebih cepat. Dia mengambil satu langkah ke depan dan tanda muncul. Dia menghancurkan titik lemah formasi dan menyebabkannya runtuh. Orang-orang di luar benar tentang satu hal. Lu Ming memiliki mata yang tajam. Dia bisa mengetahui kelemahan susunan ini dengan satu pandangan dan bisa menghancurkannya dengan mudah. Kecepatan Lu Ming sangat cepat. Dia melewati level satu per satu. Lingkungan dan teknik susunan yang muncul di setiap level berbeda, tetapi itu tidak sulit bagi Lu Ming. Kecepatannya seperti pisau panas menembus mentega. Sangat cepat. Kecepatan Tian Yun sangat cepat. Dia sudah mencapai level ke-10. Di luar, seseorang berseru. Pada kelompok orang ketiga, kecepatan Lu Ming jauh di depan. Penglihatannya sungguh luar biasa. Tingkat susunan di bawah lantai 12 tidaklah tinggi dan relatif sederhana. Tidak sulit baginya untuk memecahkannya. Tapi setelah lantai 13, kecepatannya pasti akan melambat. Itu benar. Setelah level ke-13, mustahil hanya mengandalkan penglihatan Anda. Lihat, dia telah melewati istana ke-12. Seseorang berteriak kaget. Mata semua orang tertuju pada tablet giok. Pertama-tama, nama Tian Yun. Nama yang ditampilkan sesuai dengan nama yang tercatat di token identitas. Token identitas yang dicatat oleh Lu Ming di Sekte Jimat-Jimat disebut Tian Yun. Dengan sangat cepat, seluruh tempat menjadi sunyi. Ini karena setelah Lu Ming mencapai level ke-13, kecepatannya tidak melambat. Dia masih secepat pada 12 level sebelumnya.